Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang jumpa kembali dalam acara pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung hari Rabu 15 Maret 2023. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema PA kita hari ini adalah ilusi perspektif yang didasari oleh firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Mari kita awali pemahaman Alkitab ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendakku temui, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami bisa kembali merenungkan dan mendalami firman Tuhan. Tolonglah kami khususnya di masa Prapaskah ini, kiranya pemahaman Alkitab kami menuntun kami menghayati langkah-langkah Tuhan, langkah-langkah cinta kasih Tuhan yang pada puncaknya nanti Tuhan berikan kepada kami di atas kayu salib, yaitu cinta kasih yang menyelamatkan. Kami berserah kepadamu, pimpinlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami mendapatkan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menggumulinya, dan kami dapat melakukannya. Kami berserah ya Tuhan,
di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar, dan mereka berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendalami Alkitab lebih jauh, rasanya kita perlu menyamakan pengertian terkait tema kita, yaitu ilusi perspektif. Secara gampang, istilah ilusi perspektif ini dapat dimengerti sebagai kesalahan pandangan mata yang menangkap objek atau peristiwa, sehingga kita tidak mendapatkan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Dengan kata lain, mata kita tertipu oleh objek, gambar, atau peristiwa
yang kita lihat dengan sekilas. Jadi kita berkata, ini objeknya, tetapi karena sekilas kita tertipu dan kita tidak melihat sesuatu yang sebenarnya. Misalnya gambar gajah seperti ini. Coba saudara perhatikan. Sekarang saudara lihat gajah ini sekilas, dan saya bertanya, berapa jumlah kaki gajah di gambar ini? Ya, kita tahu kalau kaki gajah ya ada 4 pada umumnya. Tetapi dalam gambar ini kalau kita lihat sekilas, kakinya bisa ada 8. Mungkin juga ada yang menjawab ada 6. Ya. Nah, itulah ilusi perspektif. Jadi ada teknik menggambar sehingga kita mengalami efek ilusi perspektif. Secara sekilas kita bisa mengatakan, wah, kok kaki gajahnya ada 8. Padahal itu efek atau gambar dengan efek ilusi perspektif. Ya, kaki gajah ada 4. Tetapi dengan melihat gambar itu bisa ada 8. Itu ilusi perspektif. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 3 dan kita teropong dengan teknik ilusi perspektif atau metode ilusi perspektif dalam membaca Alkitab. Khususnya dalam pemilihan raja Israel yang baru dari keluarga Isai di Bethlehem. Nah, Tuhan telah memilih satu dari anak Isai menjadi raja bagi Israel. Dan itu disampaikan kepada Samuel. Oleh sebab itu, Imam Samuel diminta segera untuk pergi ke Bethlehem dan mengurapi seorang dari anak Isai yang dipilih Tuhan menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 1d, Tuhan berkata demikian kepada Samuel, Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi di tengah kegelisahannya Samuel terkait dengan perintah Tuhan ini, dan karena takut kepada Saul juga, Samuel akhirnya berangkat ke Bethlehem untuk mencari raja baru itu dari keturunan Isai dan mengurapinya. Setelah sampai di tempat Isai di Bethlehem, Imam Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya dengan upacara pengorbanan. Kemudian mulailah Imam Samuel memanggil anak-anak Isai. Nah, pertama, saat Samuel melihat Eliab, sekilas melihat Eliab yang lewat atau yang berdiri di depannya, Samuel berpikir demikian, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi Samuel melihat inilah yang dimaksud Tuhan, ya, pikir Samuel. Sebab Eliab perawakannya tinggi, dikatakan oleh Alkitab. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menolak Eliab. Dan kata Tuhan menarik, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah melihat Eliab ditolak, anak Isai berikutnya Abinadab lewat di depan Samuel. Kemudian juga Syama lewat di depan Samuel. Dan sampai ke-7 anaknya menghadap Imam Samuel dan semuanya ditolak. Imam Samuel berkata demikian, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Kemudian Imam Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anak yang lain? Lalu ada, dikatakan oleh Isai, tapi sedang mengembalakan kambing domba, yaitu anak yang bungsu. Dan pendek kata, terpilihlah Daud menjadi raja yang diurapi. Dan hal yang menarik, saudara, ada keterangan, dikatakan Daud ini kemerah-merahan, matanya indah, ya.
mungkin lebih indah dari mata saya juga. Parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, saudara, kita lihat sekarang dalam teropong ilusi perspektif ya. Pertama, saat melihat Eliab, Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Daud dipilih Allah. Tadi kita mendengarkan keterangan ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu firman Tuhan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kalau sekilas, saudara, dibaca Tuhan tidak konsisten, ya. Kenapa? Waktu Eliab ditolak, Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sekarang saat melihat Daud malah ditekankan parasnya yang kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Tekanannya pada fisik, bukan seperti kata Tuhan tadi pada hati. Tuhan kan melihat hati. Nah, ini ilusi perspektif ya. Kita masuk dalam ilusi perspektif. Tadi waktu Samuel melihat Eliab yang perawakannya tinggi, Tuhan berkata, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi. Ya, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, yaitu fisik ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi kenapa ketika Daud datang dikatakan ia kemerah-merahan, ya, kemudian matanya indah, parasnya elok, Tuhan memilih. Bukankah Tuhan melihat fisik juga gitu ya, tidak hanya hatinya. Yaitu sekilas kita bisa terjebak pada salah pandang atau ilusi perspektif ya. Coba perhatikan lebih dekat. Misalnya di ayat yang ke-6 ya. Yang melihat parasnya itu siapa? Yang melihat parasnya Eliab. Di ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Ya, betul. Imam Samuel yang melihat Eliab ya, dengan parasnya, kemudian tinggi badannya atau perawakannya. Yang melihat adalah Samuel, Tuhan. Lalu ia berpikir, inilah raja yang diurapi Tuhan. Ternyata Tuhan menolak. Lalu yang di ayat 17, yang menekankan parasnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok kepada Daud siapa? Coba perhatikan. Ya, bukan Samuel dan juga bukan Tuhan. Siapa? Penulis Alkitabnya. Kalau dalam drama itu naratornya yang mengisahkan itu gitu. Jadi itu bukan dari kata-kata Samuel dan bukan dari kata-kata Tuhan, tapi dari naratornya. Jadi Tuhan tetap konsisten. Tidak melihat paras Daud, tetapi melihat hatinya. Nah, inilah ilusi perspektif ya. Wah, Tuhan kok nggak konsisten. Ternyata Daud yang kemerah-merahan digambarkan demikian, matanya indah, parasnya elok, dipilih juga. Ya, itu kan fisik. Tapi siapa yang mengatakan itu? Bukan Samuel, bukan Tuhan. Jadi Tuhan tetap melihat apa yang ada dalam hati manusia, dalam hati Daud. Dan dipilihlah Daud sebagai raja dan diurapi oleh Samuel. Yang kedua, saudara, Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Diulang lagi tadi ya. Sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saya ulang lagi tadi. Poinnya apa? Tuhan melihat hati ya.
Nah, seringkali dalam pelayanan ya, kita saat orang diutus, dipanggil dalam pelayanan, orang menekankan begini kira-kira. Pelayanan itu yang penting mah hati kita terarah kepada Tuhan ya. Yang penting mah hati kita tulus gitu. Nggak punya kepentingan yang lain, hanya untuk memuliakan Tuhan. Yang penting mah hati kita terpanggil ya, ada rasa gimana gitu ya, atau ditambah-tambah mimpi mungkin ya hati kita. Kemudian yang penting hati kita taat kepada Tuhan. Nah, saudara, hati-hati ilusi perspektif, salah pandang dengan kata-kata Tuhan. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang penting hatinya aja gitu ya, terarah ya, tulus, mendengar panggilan hati ini. Hati-hati ya, ilusi perspektif kita terjebak di sana. Coba saudara, kita lihat lebih dekat lagi. 1 Samuel 16 ayat 18 dikatakan demikian. Lalu jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi saudara, menurut kesaksian seorang Daud itu punya kepandaian, keterampilan bermain kecapi. Dia seorang prajurit juga rupanya. Dia orang yang gagah perkasa juga. Dia seorang yang pandai bicara, dan dia disertai oleh Tuhan. Jadi ya, dengan begini kita bisa melihat Daud itu orang yang rajin, ya, tekun dalam beribadah dan menjalin relasi kepada Tuhan. Dia pandai dan terampil juga bermain kecapi dan pandai menghibur. Ya, dia di istana Daud, dia menghibur Saul yang sedang gelisah karena keadaan yang ditolak oleh Tuhan. Nah, kemudian saudara, coba kita lihat lagi dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35. Ini konteksnya saat Goliat orang Filistin itu menantang Israel, dan Saul bingung siapa yang bisa melawan Goliat, sang raksasa Filistin itu. Kita baca di ayat 34-35 pasal 17 1 Samuel. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh Allah, barisan daripada Allah yang hidup. Jadi saudara, saat Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat, Saul meragukannya karena perawakannya kecil. Daud berkata, jangan khawatir yang mulia, aku ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Dan kalau ada singa atau beruang menerkam salah satu kambing domba itu, aku kejar, katanya, aku tangkap, aku hajar, aku bunuh singa dan beruang. Jadi Daud ini seorang yang terampil mengalahkan binatang-binatang buas, singa dan beruang yang menerkam domba atau kambing yang sedang digembalakannya. Dan yang satu lagi terkenal, Daud ini terampil melempar umban ya, seperti katapel yang dilempar, itu yang mengalahkan Goliat. Jadi batunya, umban itu yang dilempar oleh Daud kena ke kepala
Goliat, dan Goliat akhirnya jatuh. Daud terampil seperti itu. Jadi saudara-saudara, Daud dipilih Allah juga dalam hal ini bukan sekedar masalah hatinya, tetapi Daud juga orang yang terampil bermain kecapi. Ya tentu bukan itu Allah memilih, tetapi di dalam diri Daud punya potensi keterampilan bermain kecapi, menghibur, kemudian mengalahkan singa dan beruang, mengembalakan domba. Dia punya keterampilan itu, dan dia keterampil juga melempar umban. Dia juga seorang prajurit. Jadi hati-hati ya kalau kita berkata yang penting pelayanan itu hati. Seorang yang melayani juga harus memperlengkapi diri supaya terampil melayani. Jadi tidak hanya modal hati yang tulus, hati yang taat, tidak cuma itu modalnya, tetapi dia harus terampil. Nah, jangan sampai ya kita terjebak pada ilusi perspektif yang penting pelayan tuh hati gitu ya. Enggak, tetapi yang penting dalam pelayanan juga memperlengkapi hati yang tulus itu dengan keterampilan. Ya misalnya kalau harus berkunjung ada pelayanan itu dan kita tekuni, ya kita terampil dalam berkunjung. Apa saja yang harus kita lakukan dalam perkunjungan, kita mau tahu, dan kita tentu terlibat dalam perkunjungan. Kalau kita melayani ini dan itu di musik ataupun di mana, ya kita harus terampil bermain musik atau melakukan pelayanan yang menjadi concern kita. Jangan yang penting kan hati, tidak ya saudara. Nah, di masa Prapaskah ini saudara, kita akan diajak juga untuk memeriksa diri kita ya, untuk melihat, meneropong diri kita. Jangan-jangan kita terjebak dalam ilusi perspektif. Ya, kehidupan keimanan saya sudah cukuplah, asal saya tidak melakukan kejahatan ini dan itu gitu ya. Wah, seperti khotbah Pendeta Bombong ya waktu lalu. Wah, saya sudah mengenal Kristus, sudah cukup ya. Apa sih yang nggak saya tahu tentang Kristus? Tetapi apakah saya betul-betul telah hidup bersama Kristus? Dan apa buahnya? Ya, jadi rasa puas diri itu juga ilusi perspektif juga. Kita terjebak seolah-olah kalau kita sudah tahu tentang Kristus, kita sudah memiliki iman atau kita sudah merasa dekat dengan Kristus. Tetapi apakah betul kita telah mengalami hidup bersama dengan Kristus? Tidak hanya sekedar tahu saja gitu. Misalnya di tengah keluarga, apakah saya sebagai suami ataupun kepala rumah tangga yang sudah sesuai dengan yang Kristus harapkan gitu ya. Kan yang penting saya mencintai istri saya, tapi wujud cintanya itu apa gitu. Apakah hari demi hari kualitas wujud cintanya itu berkembang, atau cuma itu saja, atau maka bahkan semakin tipis ya. Apakah saya punya waktu bersama keluarga untuk saling mendengarkan, untuk saling menopang, memberi semangat, sudah semakin meningkat kualitasnya. Wah, biasa begini juga udah bagus pak ya, nggak ada apa-apa tuh, kita nggak ada ribut, biasa aja gitu. Nah, yang biasa ini bisa jadi ilusi perspektif ya, seolah-olah udah baik-baik gitu. Tapi kan bukan masalah seolah-olah udah baik-baik, kita perlu meningkatkan apa yang sudah baik-baik itu gitu. Bagaimana dengan laku ibadah kita? Wah, saya udah rajin pak begini-begini. Nah, sekarang apa buah dari ibadah-ibadah kita itu? Pernah nggak kita lihat, teropong diri kita, apa buah dari rajinnya kita beribadah, rajinnya kita PA, rajinnya kita berdoa? Apa buah dari itu? Iman saya semakin kuat pak, oke. Dan saya semakin didorong untuk bisa memberi ruang ya, perintah Kristus itu mempengaruhi diri saya. Contohnya apa? Misalnya saya sekarang cukup bisa menerima untuk mengampuni orang lain. Nah, itu kualitas keterampilan beriman. Bukan sekedar beribadah saja, tetapi mempengaruhi ibadah itu. Saya punya keterampilan untuk membuka diri, mengampuni yang lain. Itu keterampilan. Ya, saya sekarang juga sedang menyisihkan uang untuk seorang anak, sedang menyisihkan uang untuk hidup baru misalnya ya, untuk
biaya operasional mereka. Dan saya merasa itu bukan sekedar semacam kayak kita ngasih bantuan gitu, tetapi bagi saya itu panggilan untuk membantu hidup baru misalnya, atau membantu perjuangan-perjuangan kemanusiaan. Itu panggilan, bukan sekedar bantuan-bantuan. Wah, itu menurut saya kualitas hidup beriman kita semakin hari semakin meningkat. Jadi bukan sekedar yang penting saya udah bantu lah, udah ngasih kok, saya tahu ya, saya udah berikan sumbangan, kan itu. Tetapi apakah sumbangan itu menjadi sebuah sekedar tindakan memberi sesaat, atau itu merasakan kita itu panggilan. Nah, jadi saudara, dengan kata lain, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita jangan sampai terjebak pada ilusi perspektif. Ya, sesuatu kita anggap cukup, sesuatu kita pandang ya secara sekilas, sehingga salah, kita tidak masuk ke dalam sesuatu yang sebetulnya mengajak kita semakin terampil dalam menjalani kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam pemahaman Alkitab saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati hidup kami. Jangan sampai kami jatuh dalam ilusi perspektif. Kadang kami merasa puas mengenal Engkau dengan kondisi sekarang dan merasa ya sudah memberikan hati kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam kehidupan beriman di masa prapaskah ini, kami semakin terampil dalam menunjukkan hidup beriman kami di depan Tuhan, khususnya juga sampai berdampak di tengah-tengah kehidupan kami bersama sesama kami, bersama lingkungan di mana kami hidup, menjadi buah dirasakan kasih Tuhan dan perbuatan baik Tuhan oleh yang lainnya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk mereka yang bergumul mencari tujuan hidup yang mereka inginkan, bergumul juga dengan kehidupan rumah tangga, anak-anak kami yang sedang ujian praktek dan ujian tertulis. Berkatilah mereka semua. Kami juga berdoa untuk kerukunan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini dan kelompok masyarakat. Biarlah terus satu di tengah keberbedaan yang banyak di Indonesia ini. Dan kami juga berdoa berharap di tahun politik ini kami bisa melaluinya dengan penuh kedamaian. Dan sungguh-sungguh Indonesia mendapatkan pemimpin yang berkualitas di hadapan Tuhan, baik hati dan keterampilannya memimpin bangsa ini. Inilah doa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.